Hai teman tante semua, salam jumpa kembali. Film kali ini menceritakan masa di mana ilmu sihir, iblis, dan kejahatan merebak di mana-mana. Dunia pun berada dalam kekacauan. Sampai suatu ketika muncul pria bernama Solomon Kane yang ditakdirkan untuk menyelamatkan dunia dan menumpas para iblis itu. Bisakah Solomon memenuhi takdirnya? Yuk kita saksikan alur ceritanya. Sebelumnya, jangan lupa di-subscribe dan di-like juga ya videonya. Terima kasih. Tersebutlah suatu masa di mana dunia penuh dengan kekacauan. Ilmu sihir dan guna-guna merebak di mana-mana. Tampak Solomon Kane, seorang perompak harta karun dan pasukannya yang menyerang sebuah benteng di Afrika. Dan dengan kejam memerintahkan agar semua pasukan di benteng itu dibunuh. Saat memasuki lobi, mereka melihat banyak cermin hitam yang dibariskan. Dan tanpa mereka sadari, tiba-tiba Solomon segera memerintahkan pasukannya untuk siaga dan menembak salah satunya yang berniat kabur. Mendadak, pintu di belakangnya terbuka. Solomon pun masuk dan tersenyum senang melihat tumpukan emas di ruangan itu. Namun, dia lalu mendekati dan meraih tumpukan emas itu. Mendadak, dia melihat sesosok mayat dan merasakan hawa dingin yang muncul tiba-tiba. Dia pun tahu ada sesuatu yang tidak beres, dan dalam sekejap ruangan dipenuhi oleh asap hitam. Yang akhirnya memunculkan sebuah wujud di depan Solomon. Solomon bertanya siapa dia, dan sosok itu berkata dia adalah pencabut nyawa iblis yang akan mencabut nyawa Solomon karena perjanjiannya sudah berakhir. Solomon bilang dia tak pernah membuat perjanjian apapun. Saat sosok itu akan menebasnya, Solomon melawan. Dan langsung meloncat keluar lewat jendela. 1 tahun sudah berlalu sejak kejadian itu, dan saat ini Solomon tinggal di sebuah biara di Inggris. Solomon ingin menebus dosa-dosanya dan bersembunyi dari kejaran iblis. Namun, suatu hari, pimpinan biara meminta Solomon untuk pergi dari biara itu. Solomon tak mau, namun pimpinan biara tetap bersikeras. Karena dia mendapat wangsit dalam mimpinya bahwa Solomon ditakdirkan untuk suatu tujuan besar. Solomon pun meninggalkan biara dan berkelana. Suatu ketika, dia bertemu sekelompok perampok di hutan. Namun, Solomon tak melawan. Tapi, karena tak menemukan barang berharga pada Solomon, mereka pun memukulnya hingga pingsan. Cerita pun flashback ke saat Solomon kecil disuruh ayahnya untuk menjadi pendeta dan akan dicoret dari ahli waris bila menolak. Solomon memilih untuk pergi. Dan begitu bangun, Solomon melihat seorang gadis manis bernama Meredith dan ayahnya William di hadapannya. Mereka bilang tak sengaja menemukan Solomon dan menolongnya. Cerita pun flashback kembali di mana sewaktu Solomon akan pergi, dia melihat kakaknya mengganggu seorang wanita. Dia menolong wanita itu dan tak sengaja mendorong kakaknya hingga terjatuh ke jurang. Kembali ke Solomon yang akhirnya ikut dengan mereka dan menjadi akrab dengan Meredith. Suatu hari, mereka melewati sebuah desa yang habis terbakar dan dipenuhi mayat.
Di tempat itu, Meredith menemukan anak kecil yang selamat dan membawanya. Anak itu lalu bilang kalau penyihirlah yang membakar dan membunuh semua orang di desanya. Tapi saat Meredith dan ibunya mengajaknya berdoa, anak itu menolak. Solomon lalu menyuruh anak itu memakai kalung salibnya. Namun, anak itu langsung menandai telapak tangan Meredith dan menyerang Solomon. Lalu berubah menjadi sekumpulan burung gagak dan menghilang. Keesokan paginya, tampak sepasukan tentara Malachi yang sedang merekrut anggota untuk dijadikan tentara iblis. Lalu, mereka langsung menangkap para wanita di desa terdekat untuk dijadikan budak. Sedangkan Solomon dan Samuel, adik Meredith, kebetulan melihat mereka dan segera bersembunyi. Solomon lalu menyuruh Samuel memperingatkan ayahnya agar segera pergi dari tempat itu. Namun, begitu Samuel sampai di sana, pasukan Malachi langsung menangkap Meredith dan memukuli William serta Edward kakaknya. Tiba-tiba, Samuel pun menjerit memanggil Solomon. Solomon datang tepat pada saat jenderal bertopeng pimpinan pasukan Malachi tiba. Salah satu tentara meraih Samuel sambil menodongkan pisau di lehernya. Dan melihat itu, amarah Solomon pun bangkit. Dia segera menyerang mereka. Namun sayang, William dan Edward ditusuk oleh mereka. Dan Meredith dibawa pergi oleh pimpinan pasukan. Solomon mencoba mengejar, namun tak berhasil. Sebelum William tewas, Solomon berjanji untuk membawa kembali Meredith. Solomon pun memacu kudanya siang dan malam. Dan terus berpapasan dengan pasukan Malachi yang berniat membunuhnya. Akhirnya, Solomon bertemu sekelompok pedagang budak dan membunuh mereka semua. Namun, Meredith tak ada di situ. Solomon pun memacu kudanya kembali dan akhirnya sampai di sebuah biara. Dia pun masuk ke biara itu dan berdoa. Tiba-tiba, Solomon lalu bertanya pada si pendeta apakah dia melihat pasukan tentara Malachi. Si pendeta bilang kalau dia melihat mereka menuju ke arah barat. Lalu dia membuka sebuah pintu di lantai. Solomon segera mengambil obor dan mendekatinya. Lalu melihat sekumpulan mayat hidup di bawah dan berkata kalau mereka harus dimusnahkan. Si pendeta bilang kalau mereka adalah jemaatnya dan dia menjaga serta memberi makan mereka. Lalu mendadak dia mendorong Solomon ke bawah. Para mayat hidup pun langsung menyerang Solomon. Solomon menjebol dinding dan berhasil keluar ke terowongan sambil terus dikejar. Akhirnya, dia pun berhasil keluar dari tempat itu. Namun ternyata beberapa tentara Malachi sudah menunggunya. Solomon pun segera menyerang mereka.
Dia lalu bertanya pada salah satunya sambil mengancam akan memberikannya pada mayat hidup apabila tidak memberitahu lokasi Meredith. Pria itu bilang kalau Meredith sudah mati. Solomon pun kesal dan menjatuhkannya ke bawah. Kemudian dia melanjutkan perjalanan sampai akhirnya tiba di sebuah desa. Di sana, Solomon yang kehilangan semangat hidupnya akibat kematian Meredith menghabiskan waktunya dengan mabuk-mabukan. Sampai suatu hari, mantan anak buahnya bernama Henry mengenali dan menghampirinya. Lalu membujuk Solomon untuk memimpin mereka melawan Malachi dan pasukan iblisnya. Namun Solomon menolaknya. Malamnya, pasukan Malachi menemukan Solomon dan menangkapnya. Lalu memaku serta memasungnya di tiang bersama dengan beberapa pemberontak lainnya. Tiba-tiba, rombongan kereta yang membawa budak-budak tangkapan melewati tempat itu. Meredith yang ternyata masih hidup melihat Solomon dan memanggilnya. Solomon pun mendengar dan melihatnya. Dengan sekuat tenaganya, Solomon pun berusaha membebaskan dirinya yang terpaku di tiang hingga terjatuh. Beberapa prajurit Malachi menghampiri Solomon, namun Henry dan pasukannya datang menolong. Saat sadar, Henry menceritakan tentang Malachi yang seorang pendeta iblis dan jenderal bertopengnya yang menguasai istana Axmouth. Solomon kaget mendengarnya karena istana Axmouth adalah istana ayahnya dulu. Mereka pun akhirnya berangkat untuk menyerang istana Axmouth dan masuk ke dalam istana lewat jalan rahasia yang diketahui oleh Solomon. Tiba-tiba si anak penyihir yang waktu itu muncul dan prajurit Malachi pun bermunculan dan menyerang mereka. Mendadak, pintu terbuka dan jenderal pasukan muncul. Solomon segera menyuruh Henry membawa pasukannya masuk ke dalam. Sementara dia menghadang si jenderal. Dan kemudian terguling jatuh masuk ke dalam istana. Solomon segera menuju ke ruang penjara untuk mencari Meredith. Tiba-tiba, dia pun membunuh prajurit itu dan segera membebaskan para tahanan. Solomon lalu menemukan seorang pria tua yang dirantai dan mencoba membebaskannya. Namun, si pria tua berkata kalau dia akan tetap di situ karena itu adalah rumahnya. Mendadak, Solomon tersadar kalau pria tua itu adalah ayahnya. Ayahnya bilang Solomon tak akan bisa membebaskannya karena rantainya telah dimanterai oleh Malachi. Solomon lalu meminta maaf dan bilang kalau dulu dia tak sengaja mendorong Markus kakaknya hingga tewas. Ayahnya pun bilang kalau Markus masih hidup. Saat Markus jatuh dan terluka parah, dia membawa Malachi untuk menyelamatkannya. Lalu saat Markus tersadar, dia sudah bukan dirinya lagi dan selalu memakai topeng untuk menutupi wajahnya yang hancur. Solomon pun kaget mengetahui si jenderal bertopeng ternyata adalah kakaknya. Ayahnya lalu meminta Solomon untuk membunuhnya sebagai penebusan dosa. Solomon pun terpaksa melakukannya. Sedangkan pada saat itu Henry sudah terdesak dan sisa pasukannya hanya tinggal beberapa orang. Solomon lalu menuju ke ruang tahta dan menggedor pintu memanggil Malachi.
Mendadak, saat Solomon bersiap menyerang, pintu di belakangnya terbuka. Solomon pun masuk ke ruangan itu yang penuh cermin-cermin hitam berjejer. Dan melihat Meredith dalam kurungan serta Malachi yang duduk di singgasana. Malachi bilang kalau dia sudah menunggu Solomon dan Solomon segera memotong gembok kurungan Meredith dan tiba-tiba ternyata itu Markus yang segera menyerang Solomon. Solomon pun berteriak menyuruh Meredith pergi dari tempat itu. Tiba-tiba Malachi muncul kembali dan menunjukkan iblis dalam cermin raksasa yang siap untuk keluar. Tapi karena Markus terus menyerang, Solomon pun terpaksa membunuhnya. Pada saat yang sama, Malachi meraih Meredith dan mencipratkan darahnya ke cermin besar itu. Si iblis pun keluar dan segera menyerang Solomon. Solomon mencoba menghindar, namun si iblis tetap mengejarnya. Dia lalu menghampiri Malachi dan berkata dia akan menyerahkan jiwanya asal Meredith dilepaskan. Dan tepat pada saat si iblis akan memukulnya, dia menembakkan senjata ke arah Malachi. Malachi dan si iblis pun musnah terhisap kembali ke dalam cermin. Henry dan sisa pasukannya akhirnya muncul dan membawa mereka pergi dari tempat itu. Film pun diakhiri dengan Meredith yang kembali pada ibunya dan Solomon yang memakamkan ayah dan kakaknya berdampingan. Lalu Solomon pun berkelana untuk menumpas segala kejahatan dan iblis yang ada di muka bumi. Demikianlah alur cerita film Solomon Kane ini. Seru ya ceritanya. Seperti biasa, buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan di like juga videonya. Terima kasih.